Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Putra. Pada video kali ini saya akan bahas topik tentang gagal jantung. Nah, gagal jantung merupakan suatu kumpulan gejala yang terdiri dari gejala sesak, pasien merasa mudah cepat capek, dan biasanya juga dapat ditemukan adanya bengkak pada tungkai bawah atau pergelangan kakinya. Nah, penyakit jantung ini sendiri merupakan suatu akhir perjalanan penyakit yang biasanya disebabkan oleh beberapa penyakit. Penyakit gagal jantung ini merupakan penyakit yang menyumbang angka kematian yang cukup tinggi apabila tidak ditangani dengan tepat. Untuk itu, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana apa saja gejala dari gagal jantung, apa saja penyebabnya, bagaimana penanganannya. Untuk itu, tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Gagal jantung merupakan suatu sindroma atau kumpulan gejala yang terdiri dari gejala sesak nafas, mudah capek atau mudah lelah, dan juga dapat ditemukan adanya bengkak pada tungkai bawah atau pergelangan kakinya. Nah, apa saja sih gejala-gejala dari seseorang yang menderita gagal jantung? Gejala dari seseorang yang menderita gagal jantung biasanya pasiennya mengeluh sesak. Sesak biasanya terjadi pada saat pasien melakukan aktivitas yang berlebihan atau melakukan aktivitas ringan, tergantung dari derajat dari keparahan gagal jantung tersebut. Sesak nafas biasanya pasien dapat melakukan aktivitas normal, tapi pada kondisi orang yang menderita gagal jantung, sesak akan memberat apabila pasien melakukan aktivitas ataupun melakukan aktivitas yang berlebihan, ataupun misalkan pasiennya kerja, kemudian pasien naik tangga, kurang lebih naik tangga sampai lantai 2. Nah, biasanya pasien akan biasanya pasien naik tangga tanpa adanya keluhan. Tetapi pada kondisi seorang yang menderita penyakit gagal jantung, biasanya baru naik 1 tangga ataupun 2 tangga, pasien akan mudah terasa cepat capek ataupun ngos-ngosan. Nah, kemudian selain itu juga biasanya sesak juga kelihatan pada saat pasien akan tidur. Pasien akan merasa tidak nyaman dan sesak, sehingga dapat menggunakan 1 atau 2 bantal agar sesaknya berkurang. Selain itu juga bisa juga pasien pada saat malam hari akan terasa sesak. Nah, selain sesak juga dapat pasien biasanya mengeluh rasa tidak enak pada perutnya, kembung, dan juga bisa disertai dengan adanya bengkak pada tungkai bawah atau pada pergelangan kaki pasien tersebut. Nah, selain dari gejala tersebut, untuk memastikan bisa kita lakukan pemeriksaan. Nah, biasanya pada kondisi gagal jantung, pemeriksaan yang dilakukan dimulai dari pemeriksaan darah lengkap, kemudian bisa lakukan pemeriksaan rongsen atau rak foto untuk mengetahui apakah ada pembesaran dari jantungnya. Kemudian yang ketiga bisa juga dilakukan pemeriksaan USG jantung. Nah, tujuannya untuk mengetahui berapa persen masih fungsi dari kemampuan jantung untuk memompa. Nah, penyakit apa saja yang menjadi penyebab dari kondisi dari gagal jantung? Seperti yang kita tahu bahwa gagal jantung ini merupakan suatu akhir dari perjalanan penyakit dari penyakit jantung. Semulanya ada beberapa penyakit yang dapat menyebabkan kondisi sampai terjadi kondisi gagal jantung tersebut. Yang pertama yaitu sebagian besar penyakit gagal jantung itu disumbang oleh yang namanya penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner ini merupakan penyakit yang paling sering, sekitar 50%, yang dapat menyebabkan terjadinya gagal jantung. Kemudian yang kedua yaitu hipertensi. Nah, tekanan darah tinggi yang sudah lama dan juga tidak terkontrol
akan menyebabkan perubahan struktur pada jantung, sehingga lama-kelamaan jantungnya dapat membesar, sehingga fungsi dari memompa jantung itu akan juga ikut menurun. Selain dari penyakit jantung koroner, darah tinggi, ada juga penyakit lain yang dapat menyebabkan kondisi gagal jantung seperti gangguan irama jantung atau aritmia ataupun gangguan pada katup jantung itu sendiri. Nah, penanganan dari penyakit gagal jantung ini tergantung dari kondisi klinis atau kondisi dari pasiennya. Apabila pasiennya mengeluh sesak, kemudian datang ke UGD, biasanya akan diberikan obat-obatan lewat pembuluh darah. Tapi apabila pasiennya sudah mulai stabil dan juga sudah ada perbaikan, biasanya akan diberikan obat-obatan lewat minum. Nah, itu tadi sekilas tentang penjelasan dari penyakit gagal jantung. Barangkali dari teman-teman atau keluarga yang mempunyai faktor risiko, misalkan seperti pernah serangan jantung ataupun mempunyai darah tinggi tetapi tidak pernah dikontrol, tidak pernah minum obat, alangkah baiknya segera diperiksakan diri ke dokter atau dokter spesialis jantung agar terhindar dari penyakit gagal jantung. Sekian informasi mengenai penyakit gagal jantung, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.